khotbah di siang hari ini kita ambil dari kitab Injil Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 14. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat ke-13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Ayat yang ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oh, haleluya. Haleluya. Kita lihat, kita telah mendengar ayat 4 ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 14. Kita telah mendengarnya. Nah, perikop dari tema khotbah ini ialah kita juga saling mengasihi, saudara. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena di ayat yang 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, saudara. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kasih? Saudara mengerti? Kasih adalah inti suatu hubungan yang bertumbuh subur. Kitab suci menegaskan bahwa kita perlu menjadi orang yang mengasihi. Ada amin di sini. Amin. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Amin. Dan mengasihi para musuh kita. Amin. Kita harus mengasihi, saudara. Karena firman-Nya berkata, saudara-saudara kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harus juga kita mengasihi. Saling mengasihi. Kenapa? Karena ini adalah firman-Nya Tuhan. Kita harus mengasihi. Namun rasanya sulit untuk mengasihi. Kita tidak merasa dikasihi. Karena apa? Pikiran kita tegang, sombong, congkak. Kita tidak mau mengasihi. Kita tidak mau mengasihi, apalagi kalau kita mengetahui bahwa ini anak-anak terlantar, tidak mempunyai orang tua, terlantar. Kita patutlah harus mengasihi. Nah, ini. Atau anak-anak itu terasing, tidak mempunyai rumah, mereka tinggal di rumah-rumah susah. Kita juga harus membagi kasih kepada anak-anak ini. Kita tahu bagi kita semua orang-orang rindu untuk dikasihi. Tetapi kita juga harus membalikan kasih kita kepada mereka. Jangan kita hanya menerima, saudara. Tetapi kita juga harus memberi. Di mana kasih kita? Ini. Kita harus renungkan kenyataan kita ini kepada kasih-Nya Tuhan. Kita mengetahui, saudara, bahwa Allah betul-betul mengasihi kita. Allah betul-betul sangat mengasihi kita. Nah, kita harus renungkan. Kita lihat di kitab Injil Roma 8 ayat 39 apa dikatakan di situ. Atau kuasa-kuasa yang baik yang di atas maupun di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kita lihat.
Kitab Roma ini Paulus mengatakan di kota Roma, saudara. Roma 8 ayat 39. Paulus berkata di situ, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Coba kita lihat. Maksudnya kuasa-kuasa lain di atas, maksudnya di udara kita di sini. Karena di udara ini adalah penguasa-penguasa kegelapan. Penguasa-penguasa kegelapan. Ini. Jadi kita tahu, kita harus mengasihi Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Maupun yang di bawah laut atau di bawah bumi. Semua ini kuasa-kuasa dan kuasa-kuasa kegelapan, saudara-saudara. Mereka yang akan menghantui pikiran kita sehingga kita tidak mengasihi sesama manusia. Tetapi kalau kita tahu firman, kita menyebutkan kita anak-anak Allah, kita harus tahu, kita harus mengasihi. Ini. Karena firmannya berkata, pertama tadi kan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ada amin, saudara. Amin. Ini. Ada. Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan di situ, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Benar. Siapa yang pernah melihat Allah di dalam dunia? Tidak ada. Musa saja waktu dia naik ke Gunung Sinai, dia mendapatkan batu itu. Firman Tuhan. Tetapi dia tidak melihat wajah Allah. Dia cuma mendengar suara Tuhan. Tetapi dia tidak melihat secara nafas. Inilah Tuhan. Tuhan juga tidak memperlihatkan mukanya kepada dia. Jadi di ayat 12 ini dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, saudara. Tidak ada. Kalau melihat Tuhan Yesus yang kita sembah, banyak orang lihat pada waktu itu murid-murid Yesus. Orang-orang yang menyelibkan dia. Orang-orang yang mau membunuh dia. Orang yang berkata salibkan dia. Salibkan dia. Karena dia lahir dari Roh Kudus. Dia lahir dari Ibu Maria. Ya. Jadi orang melihat Tuhan Yesus. Tetapi Bapaknya di surga kita tidak melihat. Ini yang dikatakan di ayat 12. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Ada amin, saudara. Amin. Nah, seterusnya dikatakan apa? Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Coba lihat. Kita harus, kita wajib. Absolut kita wajib harus mengasihi. Karena kalau kita tidak ada kasih, hidup kita hampa, saudara. Benar-benar kita punya hidup hampa. Karena kita tidak ada kasih. Umpamanya kita lihat orang itu kecelakaan. Tiba-tiba dia jatuh terus berdarah mati. Kita akan rasa kasihan. Pasti, kasihan orang itu meninggal kecelakaan. Jadi berarti ada rasa kasih kita. Tetapi kalau saudara tidak mempunyai rasa kasih, berarti hidup saudara ini hampa di mata Tuhan. Amen. Hampa di mata Tuhan. Ini. Nah, di situ dikatakan lagi apa? Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kasih Allah itu di dalam kita punya hidup itu sangat sempurna. Allah kalau mengasihi kita benar-benar ya dan amin. Allah kalau betul-betul berjanji kepada kita, dia benarkan janji dia. Karena Allah kita bukan Allah yang pembohong. Allah kita adalah yang sang pencipta. Jadi kalau Allah kita betul-betul mengasihi kita, dia betul-betul tulus kepada kita. Oleh sebab itu, kita diharuskan mempunyai rasa kasih dalam diri kita. Bagaimana saudara mau mengasihi orang lain kalau Anda sendiri tidak mengasihi diri Anda? Sudah jelas tidak? Jelas sekali ini tidak, saudara. Karena apa? Perasaan kasih itu di dalam tubuh kita itu tidak ada, saudara. Inilah kasih itu. Bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita, saudara. Dijelaskan di sini kan.
Allah yang mengasihi kita karena Allah tahu kita ini disebut anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Jadi jelas sekali di sini Allah mengasihi kita. Dan selain itu, Ia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada amin di sini. Dia mengutuskan anaknya hidup di dunia ini untuk membayar dosa-dosa kita, saudara. Bagaimana dosa-dosa kita bisa dihapuskan kalau tanpa mulai Yesus Kristus anaknya tunggal mati di kayu salib. Ini adalah rancangan-rancangan Allah sudah di dalam kehidupan kita. Itu. Jadi jelas kalau anaknya tidak lahir di dunia ini dan tidak mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita, jelas sekarang kita tetap masih orang-orang yang berdosa. Jelas. Tetapi karena kemurahan kasih cinta Allah kepada kita, Dia mau anaknya berkorban untuk kita, mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Ada amin, saudara. Ini. Jadi kita harus sadar. Ada rancangan-rancangan Allah untuk mengaruniakan anak yang tunggal hidup di dunia ini bersama-sama dengan kita pada waktu itu. Tetapi dunia benci kepada kedatangannya Tuhan Yesus anaknya sehingga Dia mati di salib. Dia mati dibunuh oleh orang-orang tangan-tangan yang berdosa, saudara. Dan Dia ditaruh di Golgota, disalib sama penjahat-penjahat sana. Itu adalah Golgota adalah tempat orang-orang yang mati yang sangat berbahaya, penjahat-penjahat besar. Mati di kayu salib sana di Golgota. Nah itu. Nah, kita bisa lihat juga sekarang di kitab 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, apa yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 1? Di situ dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita. Oh, haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita. Kalau Bapa tidak mengasihi kita, saudara, karunia Dia tidak diberikan juga kepada kita. Sehingga apa? Kita disebut anak-anak Allah. Coba lihat. Kita disebut anak-anak Allah karena begitu besar kasih karunia Dia kepada kita. Kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mau mengenal kita karena kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu dunia tidak mau mengenal Dia. Dia itu adalah Tuhan kita, Yesus. Tuhan Yesus. Dunia tidak mau mengenal Dia, saudara. Oleh sebab itu dunia ini orang-orang tangan-tangan berdosa membunuh Dia. Karena dunia tidak mau mengenal Dia. Kenapa dunia tidak mau mengenal Dia? Nah inilah. Dia sebetulnya Yesus kita ini orang tidak bersalah. Tidak bisa bersalah. Tetapi Dia mati di tangan korban orang-orang jahat. Membunuh Dia. Dan Dia tidak berdaya. Mati mengorbankan diri Dia untuk menebus dosa-dosa kita. Ini saudara. Nah, di ayat yang 13 apa dikatakan di situ? Demikianlah kita tahu bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Nah, ini. Kita telah mengetahui bahwa kita ini berada di dalam Allah dan di dalam Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus Kristus. Kita berada bersama-sama Allah kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Lihat. Kita mendapatkan bagian dalam rohnya karena Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang.
Allah itu maha setia. Kalau kita tidak bersama-sama dengan dia, mengapa dia memberikan anak yang tunggal mati untuk kita? Karena dia tahu kita ini adalah anak-anaknya. Yang tahu bahwa kita menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Allah kita. Dan Allah kita ini adalah Allah yang sangat cemburu. Dia tidak mau engkau beribadah kepada Allah-Allah lain. Siapa itu Allah-Allah lain? Allah-Allah lain adalah dewa-dewa, patung-patung, berhala-berhala. Ini dinamakan Allah-Allah lain. Mamon. Uang juga bisa dikatakan Allah lain. Karena kita biasanya menganggap uang ini sebagai Allah. Karena apa? Dia menguasai otak pikiran kita sehingga kita berbuat jahat. Uang sebetulnya tidak jahat, tetapi perbuatan kita ini membuat kita mau rusak di dalam perbuatan-perbuatan jahat. Karena apa? Uang. Ini saudara. Bisa kita lihat orang korupsi karena uang. Orang merampok di bank karena uang. Orang membunuh karena uang. Karena apa? Uang yang menguasai pikiran kita. Jadi hati-hatilah dengan uang. Inilah Allah-Allah yang disebut. Dewa-dewa juga. Kita pergi menyembah di kelenteng. Banyak orang-orang tidak mau menyembah Tuhan, pergi ke gereja, tetapi dia pergi ke kelenteng, saudara. Di kelenteng apa yang dia dapat? Dia berdoa dengan setan-setan di situ. Ini. Dia pergi berdoa di kelenteng. Atau tidak apa? Dia mungkin pergi berdoa di Gunung Kawi, minta persembahan, minta diberkati supaya dia kaya. Ya banyak sekali terjadi. Inilah yang dinamakan Allah-Allah lain. Tuhan kita sangat cemburu. Dia tidak mau kita berbuat begitu. Amin saudara. Ini. Jadi hati-hatilah dengan kehidupan kita. Kita telah mengetahui bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, kita bisa lihat lagi di Efesus. Kitab Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Nah ini Rasul Paulus berkata di kota Efesus. Waktu dia berkhotbah di sana, dia nyatakan di dalam sinagog sana, dia katakan di sini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Apa ini maksudnya sini? Berarti kita harus mengasihi, kita rendah hati, kita ramah kepada orang-orang sebaya kita. Jangan kita congkak, jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Dikatakan Rasul Paulus, engkau harus ramah terhadap orang lain. Jadi maksudnya ramah ini apa? Kita harus sopan santun kepada mereka. Jangan kita tunjukkan bahwa kita ini kasar, penjahat, pembunuh. Tetapi kita adalah orang-orang yang rendah hati, yang ramah. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, saudara. Selain apa dikatakan situ? Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Coba lihat. Ini betul-betul Rasul Paulus berbicara di kota Efesus itu. Dia berbicara kepada orang-orang di sana karena dia tahu di Efesus pada waktu itu orang-orang itu sangat buas, kasar, bengis. Jadi dia katakan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi kita harus mengampuni dan kita harus menyayangi satu sama yang lain. Ini. Dan seterusnya dikatakan apa? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Coba lihat. Allah kita, saudara, mengampuni kita segala dosa-dosa kita. Karena kita tunduk kepada firman-Nya. Kita tunduk. Dan Allah mengampuni kita melalui Yesus Kristus. Dan Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Iya kan? Jadi kalau kita betul-betul mengetahui ayat ini, kita harus saling mengasihi, ramah
satu kepada yang lain. Mengampuni satu kepada yang lain. Ya kan? Tuhan telah berfirman melalui Alkitab untuk mengajarkan dan menyebarkan cinta kasih di dunia, saudara. Tuhan sudah ajarkan kita di dalam firman-Nya menyebarkan cinta kasih kita di dunia ini. Supaya kita hidup damai sejahtera, saling mengasihi satu sama yang lain. Ini yang Tuhan maksud. Tetapi kalau kita hidup bengis, jahat kepada orang-orang, tidak mengasihi, sombong, kita anggap apa loh? Lu siapa? Gua ini bos, ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Kita harus merendahkan diri seperti waktu Yesus mati di kayu salib, dia merendahkan diri. Ada amin, saudara. Yesus waktu di kayu salib dia tidak berontak. Memangnya dia berontak, turunkan saya, tidak. Dia diam saja, saudara. Dia tidak berontak. Malahan dia hanya bilang kepada bapaknya, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itu berarti dia merendahkan diri. Apakah kita bisa sebagai contoh menjadi seperti Yesus? Kita harus ambil contoh sebagai Yesus. Merendahkan diri, mengampuni, lepaskan semua akar-akar pahit di dalam kehidupan kita. Jangan tunggu nanti sudah hari Natal baru kita mau mengampuni. Atau sama juga macam orang seberang, orang Islam mengatakan waktu hari raya mereka mengampuni. Jangan, saudara. Setiap hari kita bisa mengampuni kalau kita ada perasaan kasih di dalam hati kita. Ada amin, saudara. Ini. Jadi jangan tunggu harinya, kita harus mengampuni. Tunggu hari Natal, Tuhan Yesus, kita mengampuni. Jangan, saudara-saudara. Tuhan tidak mau kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita juga di surga tidak mau mengampuni kepada kita. Nah, di ayat yang ke-14, apa situ bunyinya? Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oh, haleluya. Haleluya. Kita telah melihat dan kita telah menjadi saksi. Kita bersaksi bahwa anaknya Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini. Saudara, kita tahu waktu dia punya kelahiran. Dia lahir di mana kita tahu sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mengetahui dia lahir di mana. Dan dia lahir pada waktu itu dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan susah. Dia bukan lagi seperti kita zaman sekarang. Di rumah sakit, ada dokter segala. Yesus lahir, saudara, di tempat yang disebut kandang binatang. Serba bau yang tidak layaklah seorang Tuhan lahir di situ. Tetapi ini semua ada rancangan-rancangan Bapa di sorga. Ada. Jadi dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi Yesus disebut juru selamat adalah the Savior. Juru selamat maksudnya penyelamat dunia ini. Karena apa? Dunia ini sudah rusak, saudara. Dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah tidak mendengar Bapanya di sorga. Tidak mau mendengar nasihat-nasihat Bapanya. Tidak mengikuti firman-Nya. Kita bisa lihat contoh sekarang. Orang-orang berbuat yang aneh-aneh. Tidak mau mengikuti 10 firman-Nya. Kita mengetahui 10 firman Tuhan. Nah, kita bisa lihat contoh sekarang yang terjadi yang aneh-aneh. Bagaimana kita bisa lihat? Ya, contohnya. Di Amerika mungkin juga sudah di seluruh dunia. Banyak juga lelaki kawin dengan lelaki. Atau perempuan kawin dengan perempuan. Apakah Tuhan kita ini tidak sedih? Pasti Tuhan kita sedih, saudara. Sudah jelas sedih. Karena berarti kita melanggar firman-Nya. Kita sudah melanggar firman-Nya. Oleh sebab itu kita berbuat jahat, tidak mengikuti firman-Nya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengutus anaknya
untuk menjadi juru selamat kita di dunia. Ada amin saudara? Ini. Jadi kalau kita mau menurut perintah Yesus sebagai juru selamat, kita harus berbuat baik saudara. Kita harus mengikuti firman-Nya. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengampuni. Kita harus merendahkan diri. Jangan sombong, jangan congkak, angkuh. Jangan saudara. Nah itu. Jadi Yesus mati yang dia mau kepada kita adalah 3 pasal itu. Merendahkan diri pertama. Kedua, engkau harus mengasihi. Ini yang Yesus mau. Ketiga, engkau harus mengampuni. Nah ini. Yang berat bagi kita zaman sekarang ini yang dikatakan yang ketiga adalah mengampuni. Dia sudah jadi akar pahit di dalam diri dia sehingga dia tidak mengampuni. Dia tidak mengampuni saudara. Kenapa? Karena mungkin dia kecewa sama orang itu. Dia kecewa. Atau umpamanya pikir, wah saya benci sekali orang ini. Kenapa saudara? Karena dia meminjam pada waktu itu dia kesusahan. Dia meminjam uang kepada saya. Dengan cukup banyak harganya. Dan setelah itu dia bilang, kalau saya habis bulan mendapatkan gaji saya akan bayar kepada saudara. Nah akhirnya apa? Tepat habis bulan dia tidak bayar. Bulan ke depan datang lagi dia tidak bayar. Bulan ketiga datang lagi dia tidak bayar. Akhirnya dia tidak bayar sampai sekarang. Nah apakah saudara tidak sakit hati? Nah ini akar pahit ini yang harus saudara tahu. Akhirnya dia sakit hati karena uang dia sampai saat ini tidak dibayar. Nah apakah saudara rela untuk mengampuni dia? Nah, di sini pertanyaannya. Kalau betul-betul saudara anak-anak Tuhan, engkau relakan aja itu uang yang dia pakai, dia pinjam. Engkau bilang, aku berkati engkau dengan uang itu. Habis. Jadi di dalam hati kita sudah tidak ingat-ingat lagi bahwa dia meminjam uang kepada kita. Karena kita bilang dalam hati kita, oke saudara, saya memberkati engkau dengan pinjaman uang itu. Jadi kita tahu bahwa hutang dia sudah lunas. Karena kita memberkati uang itu kepada dia. Ada amin saudara? Ini. Karena kalau tidak, akar pahit ada di diri saudara. Akar pahit ada. Ini sudah jelas. Anda teringat-ingat saja mengenai utang dia. Anda bertemu dengan dia, Anda balik muka. Anda tidak mau melihat muka dia. Kenapa? Karena ada akar pahit. Anda bilang, oh aku tidak mau lihat di muka dia. Tetapi Anda tidak bicarakan kepada orang lain kan? Hanya Anda sendiri yang mengetahui bahwa dia meminjam uang. Nah ini harus kita mengampuni. Ini yang disebut mengampuni. Nah Yesus datang sebagai juru selamat. Yesus minta hanya 3 hal bagi saudara. Yang pertama merendahkan diri. Kedua mengasihi. Ketiga mengampuni. Kalau saudara ikut 3 hal ini, saudara bisa disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah. Ini saudara. Jadi kita harus sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ampunilah. Sama dengan Bapa kita. Waktu kita berdoa Bapa kami. Apa yang saudara bicarakan kan? Saudara ucapkan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Nah, apakah saudara betul-betul ucapkan itu benar-benar di dalam mulut hati saudara mengampuni? Nah ini pertanyaannya. Pertanyaannya di sini. Anda, saudara yang bicara kepada Tuhan. Saudara bilang, Bapa, ampunilah kesalahan kami. Benar. Engkau minta kepada Tuhan supaya mengampuni kesalahanmu. Dan kau berkata, dan kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Apakah betul-betul saudara sudah mengampuni? Nah ini. Jadi macam tadi saya katakan kan. Kita orang itu meminjam uang. Kita tidak mengampuni. Kita akar pahit. Tetapi kalau engkau balas akar pahit dengan kata lain. Kau bilang, saya memberkati engkau dengan uang yang sebanyak ini kau pinjam. Saya berkati engkau. Jadi saudara tidak ingat-ingat lagi di hati. Habis di orang Indonesia bilang habis perkara. Semua sudah selesai. Ini. Nah itu. Jadi kita harus sadar saudara. Kita harus sadar. Jadi kuncinya di ayat 14 tadi dia bilang. Ayat 14 bilang.
Dan kami telah melihat dan bersaksi, kita bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Ini, haleluya, badoh. Ini betul-betul kita bisa melihat bahwa Yesus adalah juru selamat. Jesus is the Savior. He's the only one yang bisa menolong kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Nah, kita masuk di dalam ayat penutup, conclusion dari khotbah di siang hari ini. Kita tetap mengambil di ayat 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan apa? Saya katakan di sini, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Oh, haleluya, haleluya. Ini katanya Tuhan, ini katanya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes berbicara kepada kita. Jikalau engkau berkata, engkau mengasihi Allah dan membenci saudaramu, maka ia adalah pendusta. Terus dikatakan selanjutnya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Engkau berkata, aku mengasihi saudaraku. Tetapi kata Allah, kalau kamu betul-betul tidak mengasihi, berarti kamu pendusta. Apalagi Bapamu yang di sorga kamu dah lihat, pasti kamu tidak mengasihi. Ini yang dimaksudkan di sini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, kamu yang berbicara, kamu mengasihi Allah, tetapi membenci saudaramu, apakah itu baik? Saya rasa tidak baik. Pendusta. Bagaimana kamu bisa mengasihi Allah sedangkan saudaramu yang tiap hari kau lihat kamu membenci? Kamu benci dia, kamu marah dia, kamu tidak suka tegur dia. Bagaimana kamu mengasihi dia? Saya rasa tidak. Apalagi Allah kita yang tinggal di dalam sorga, yang kita tidak lihat. Pasti. Nah itu saudara. Jadi berhati-hatilah kita dengan kata-kata mengasihi. Nah tema di khotbah di siang hari ini adalah apa? Kita juga harus saling mengasihi. Ini temanya di siang hari ini. Nah kuncinya tadi di 1 Yohanes yang di ayat 20. Ya kan? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, saudara kamu yang setiap hari kamu lihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas. Kau lihat saudaramu tiap hari sama dia, tetapi kamu tidak mengasihi saudaramu. Kamu benci dia seumur umur. Aku benci sekali ini saudaraku. Bagaimana kamu mengasihi Allah yang kamu tidak lihat? Allah kita tinggal di kerjaan sorga. Ini yang dikatakan Rasul Yohanes. Harus hati-hati mengenai kita mengatakan kita mencintai, kita mengasihi. Jangan kita menipu diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Yang tadi saya katakan. Kau berdoa, kau bilang Tuhan, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalahan kepada kami. Berarti kamu menipu diri kamu sendiri. Hati-hati kita ucapkan, karena itu Anda ucapkan untuk minta kepada Tuhan. Anda mohon kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kamu minta kepada Tuhan. Ampuni kami. Tetapi apa? Mungkin bohong, mungkin benar. Kita tidak tahu hati saudara. Kita tidak tahu hati saudara. Dan saudara bilang, saya sudah mengampuni orang bersalah kepada saya. Nah itu. Nah, khotbah di siang hari ini adalah kita harus saling mengasihi. Ada amin saudara. Nah, inilah khotbah kita di siang hari ini. Biarlah kiranya khotbah di siang hari ini boleh memberi kami kebenaran, sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni, ikuti firman Tuhan. Ada amin saudara. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Biar Tuhan memberkati ibadah kita di siang hari ini. Haleluya. Amin.